Halo semuanya, selamat datang di channel AMS Service. Di video kali ini saya mau share cara ganti konektor cas tanpa menggunakan blower. Dan saya akan memberikan beberapa contoh untuk konektor yang berbeda. Dan yang pertama, kita akan mengganti konektor cas Xiaomi. Dan untuk Xiaomi ini konektor cas yang paling mudah diganti ya. Mau menggunakan blower ataupun tanpa blower bisa diganti dengan mudah. Oke, langsung saja jepit bercasnya di penjepit PCB dan solder kaki-kaki konektornya, diberi timah yang agak banyak supaya panasnya bisa bertahan agak lama, karena nantinya akan disolder secara bergantian ya, kanan kiri di tengahnya. Dan di bagian tengah di pin konektornya juga diberi timah. Dan sekarang tinggal disolder aja secara bergantian, bagian kiri, kanan, dan tengahnya. Nah, jika semua timahnya meleleh, angkat perlahan konektornya. Nah, sudah terlepas ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk memasang konektor yang baru. Beri timah dulu di pin konektornya. Dan di kaki sampingnya tidak perlu disolder ya. Diberi timah ini fungsinya untuk supaya nanti pas disolder bisa menempel dengan baik ya di PCB-nya. Dan untuk memasangnya ini ada dua cara. Yang pertama bisa pakai solder wick untuk mempermudah pemasangannya. Jadi sisa timah yang ada di PCB dihilangkan dulu pakai solder wick. Yang dibersihkan timahnya cuma di samping-sampingnya aja, di bagian kaki konektornya. Yang di bagian tengah tidak usah, malah usahakan solderannya itu ditambahin ya, jadi agak cembung. Dan jika sudah bersih tinggal dipasang aja seperti ini, lalu tinggal disolder ulang aja pin-pin konektornya. Sebenarnya untuk konektornya seperti ini tidak perlu dibersihkan pakai solder wick, sudah bisa. Caranya cukup mudah. Yang pertama, jepit konektornya pakai pinset dengan posisi seperti ini. Lalu solder bagian samping dan masukkan konektornya sedikit ditekan supaya rapat ya. Lalu lanjut di bagian sampingnya. Jika sudah menempel tinggal solder pin-pin konektornya. Beri sedikit fluk, lalu solder sampai semua konektornya menempel sempurna ya. Oke, kita lanjut ke konektor yang berbeda, dan kali ini dari HP Realme. Ini konektornya agak lebar ya, dan pin konektornya masuk ke dalam PCB. Jadi untuk ini masangnya nanti butuh solder wick ya. Dan ini ada sedikit lemnya juga, tapi untuk yang bening ini sangat mudah dihilangkan ya pakai solder. Untuk cara melepasnya sama aja seperti yang tadi, tapi ini timahnya agak banyak ya, karena konektornya agak lebar. Dan pin konektornya yang belakang ini masuk ke dalam PCB ya. Jadi ini akan ditekan untuk menghilangkan lemnya yang menempel. Setelah lemnya terkelupas, beri timah ya di semua kaki-kakinya ya. Oke, yang untuk kali ini sepertinya butuh sedikit lebih banyak timah ya. Saya tambahin lagi di bagian tengahnya. Lalu solder seperti yang tadi. Bergantian ya, kanan kiri, tengahnya. Di pin konektornya dan angkat perlahan konektornya. Yang penting jangan dipaksa ya teman-teman untuk mengangkat konektornya supaya jalurnya tidak jebol. Kalau sampai jalurnya ikut terangkat itu malah membuat kerjaan lain ya, harus menjamper. Oke, setelah terlepas lanjut bersihkan semua timahnya pakai solder wick. Untuk yang konektor jenis ini bersihkan sampai benar-benar jadi berlubang semua ya. Oke, di PCB nya sudah bersih semua ya, sudah berlubang, dan tinggal pasang aja seperti ini. Dan untuk konektor yang baru ini tidak perlu disolder dulu ya, menyoldernya langsung di PCB-nya. Dan yang pertama bisa kita solder itu pin-pinnya dulu, atau bagian sampingnya juga nggak apa-apa. Ini saya solder bagian pinnya dulu ya, satu persatu.
Dan untuk menyolder pin konektor seperti ini usahakan secepatnya ya, jangan terlalu lama karena takutnya bisa melelehkan plastik konektornya. Jadi yang penting timahnya melekat aja udah cukup ya. Dan selanjutnya kita balik dan solder kaki konektornya bagian samping-sampingnya ya. Dan yang di pin konektornya jika terlihat ada yang timahnya kurang bisa ditambahin sedikit ya, sampai semuanya rapi. Nah sekarang tinggal dibalik, tinggal merapikan yang timahnya berlebihan seperti ini ya, nanti supaya dipasangnya pas tidak mengganjal. Dan tinggal dibersihkan aja pakai thinner dari bekas-bekas fluknya ya, supaya bersih. Oke, kita lanjut ke konektor yang lain lagi. Ini konektor dari HP Vivo yang konektornya dilem pakai lem hitam. Ini lemnya agak keras ya daripada yang putih tadi. Jadi untuk melepaskan konektor yang seperti ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, cuma yang berbeda di bagian tengahnya dilem ini ya. Jadi hilangkan sebagian lem sampai ada kelihatan pin konektornya. Tidak perlu semua pinnya kena solder, yang penting ada timah yang menempel karena lemnya ini lumayan keras ya. Nah ini udah kelihatan ya besi-besi pin konektornya. Tinggal dikasih timah aja dan tinggal disolder aja secara bergantian. Bagian kanan, di bagian kiri, dan di bagian tengahnya juga. Dan setelah timahnya kelihatan meleleh semua, angkat perlahan ke atas. Nah langsung lepas ya. Dan untuk memasangnya sama aja seperti yang tadi, bisa pakai solder pick atau tidak ya. Bekas lemnya ini dibersihkan semua supaya tidak mengganjal nanti. Dan yang terakhir kita lanjut ke konektor Type-C. Ini udah ada HP Samsung ya yang menggunakan konektor cas tipe Type-C. Dan untuk mengganti konektor Type-C seperti ini lebih mudah daripada mengganti yang biasa ya. Lepas konektornya dari casing. Nah ini kelihatan rusak ya. Ambil konektor cas yang baru lalu pasang di casingnya, pasang soketnya, dan selesai. Ya gitu aja, bahkan tanpa solder yang ini ya. Karena untuk mengganti konektornya bukannya tidak bisa, tapi masih belum ada yang jual lengkap. Jadi bentuk konektor tipe C ini masih banyak banget ya jenisnya. Dan yang dijual itu hanya beberapa tipe aja, jadi belum lengkap ya. Jadi mending diganti satu set gini aja, tidak usah pusing-pusing cara ganti konektornya. Oke, mungkin gini aja video kali ini. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komen. Dan terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.